Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat. Semoga kita dapat menanggulangi hambatan-hambatan hidup, kesusahan hidup, bukan saja kesusahan ekonomi, baik melalui kesusahan penyakit juga, jalan keluar. Semoga hari ini dapat mengedukasi apa yang akan kita edukasi itu, yaitu bagaimana hasil hidup. Jadi hasil hidup bukan tentang mencari di antara harapan ya dan ketakutan. Jadi hidup ini harapan ada dan kita memperkecil ketakutan. Dikatakan bahwa hidup bukan tentang mencari di antara harapan dan ketakutan. Ini untuk kita siap menghadapi, menjalankan harapan. Bagaimana sebenarnya bisa seringkali harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya ini kita yang membentuk lah, supaya harapan itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang dituju, sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan evaluasi. Jadi kalau evaluasinya berjalan, rencananya berjalan, tujuannya berjalan, itu didapat. Oleh sebab itu kita melepaskan keterkaitan supaya kita terlepas dari keterikatan. Jadi kalau kita mau hidup ini tidak takut-takut, kita harus melepaslah keterikatan, ketergantungan berutang misalnya, keterikatan dengan berupaya mencari. Kalau dia berdagang sebagai pedagang, kalau dia tukang misalnya, ya memang harus tukang benaran. Kalau tukang las, sampai-sampai dia punya ijazah ngelas tangki, pipa, sehingga Pertamina menggunakan ini untuk melepas ketergantungan, ketakutan, perasaan was-was hidup tadi. Bagaimana sebenarnya kita bisa melepaskan keterikatan itu? Ya kita sendiri, motivasi kita sendiri. Saya mengajak, ayo mari tentang hidup, mari kita melaksanakan. Sehingga hidup di luar harapan tadi tidak terjadi. Karena di luar harapan harusnya hidup yang sesuai dengan harapan, kenyataan, realitas. Sehingga tidak mengalami ketakutan. Bagaimana enggak ketakutannya? Utang semakin banyak harusnya diambil kesempatan, diambil keputusan. Rela lah terlepas, jual semua mobil, jual semua rumah, ngontrak kita. Supaya terlepas dari ketakutan beban hidup itu tadi. Itulah yang penting. Nah, karena sudah kita mengalami itu, kita sebut dengan belajar dari pernah keterpurukan. Sehingga kalau kita sudah mempunyai pembelajaran, kita tidak lagi menjadi ketergantungan. Jadi kita sudah tidak lagi mengulangi dari awal. Sehingga kita mendapatkan akhir daripada hidup itu tadi. Sehingga harapan, kenyataan, dan hidup ini tidak ketakutan ya. Jadi kita yang membuat, yang kita sendiri yang menikmatinya. Jangan nanti sudah kita berhasil, sudah kita senang, semua orang mengaku saudara. Begitu kita susah, saudara masa bodoh, negor pun nggak mau, singgah ngajak memberikan motivasi pun tidak mau. Tapi begitu kita lihat dia kita sudah berhasil, itu fitrah lah ya, fitrah. Ya tergantung orangnya. Kalau bisa dia melupakan masa lalu dan dia tidak punya dendam ya. Sehingga pada akhir hasil yang didapat itu tadi tidak membuatkan ketakutan. Sehingga hasil yang didapat tadi sesuai dengan harapan. Jauh daripada kecewa, karena sesuai dengan akhirnya. Kalau masih kecewa juga, ya kita belajar lagi lah, jatuh bangun. Jangan dilihat orang yang sudah berhasil itu, mereka juga mengalami kesusahan supaya bisa berhasil.
Dia tidak bisa berleha-leha, siapapun bisa kita lihat. Apakah seorang penyanyi, apakah seorang profesor, siapa saja Pak sebagai orang ayah rumah tangga. Jadi kalau sebagai ayah tadi sudah di rumah dia banyak diam saja, karena di luar sudah terlalu berat penderitaan dia. Memikirkan bagaimana nanti akhir daripada hidupnya dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Harapan sering kali membawa ketakutan. Nah, inilah yang harus kita cegah. Jangan harapan itu menimbulkan ketakutan. Harapan itu menimbulkan kekecewaan. Jadi kita harus jelas itu ketakutan itu. Harus bisa kita kesampingkan itu kecewa itu. Karena bagaimanapun nanti kalau kita bisa terlepas, sehingga kita mungkin akan fokus. Tapi kalau tidak, ya tidak fokus-fokus lah. Bagaimana kita bisa bangkit di dalam hidup ini tadi. Selanjutnya kita harus bisa menerima perubahan. Jadi pendekatan ini untuk menuntut kita menerima perubahan yang terus-menerus. Kalau kita bisa berubah, jangan monoton. Harus ada memang iri kita kepada orang yang berhasil. Jangan melihat orang berhasil, kita diam saja apatis. Nah, ini tidak mengikuti arus namanya. Ini untuk membangun, untuk memotivasi hidup kita. Sehingga kita bisa fokus kepada proses. Jadi perlu juga lah kita pendekatan-pendekatan kepada mereka yang sudah berhasil. Jangan menjadi keirian, jangan menjadi lawan ya. Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi hidup saja, karena kita apa arti hidup itu tadi? Dia dapat bahagia. Bukan hidup itu ditanyakan tentang kekayaan, orang kaya belum tentu bahagia. Oleh sebab itu keberanian dari menghadapi daripada ketidakpastian ini harus berani. Dia bisa menerima perubahan itu kalau dia sudah keberanian menghadapi daripada ketidakpastian. Jangan nggak maju mundur, tapi tidak. Ada yang menawarkan, ini loh 180 rupiah satu lembar, ambil 800 lembar, 114.000. Harus berani, anggap saja, memang susah kita. Anggap saja kita uang kita hilang, 114.000. Dari yang kita cicil 6 bulan itu 114.000 tidak apa-apa. So kejadiannya sesudah 8 bulan bisa menghasilkan 30 juta. Karena dia mengikuti saham, ini upaya. Jangan kita ikuti saham itu yang di luar kemampuan kita. Ini saham ini minimal 4.200.000. Ya kita yang ikut yang kecil-kecil lah, yang 180 rupiah, diambil 800 lembar, contoh. Sehingga kita menghadapi kepastian, keberanian menghadapi ketidakpastian itu tadi. Sehingga kita tidak hanya berdiam diri dalam menghadapi hidup ini. Sehingga dalam konteks lain, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa harapan dan ketakutan itu adalah bagian dari keseimbangan. Jadi memang ada harus rasa takut, jangan kita tidak takut. Itu yang disebut dengan keseimbangan. Keseimbangan spiritual. Yang melalui konsep tadi, di mana keduanya diperlukan untuk menjaga hati kita tadi yang bekerja itu tenang, tidak tergopoh-gopoh, tidak sudah diingatkan orang jangan dijual dulu, dijual. Nah ini kan berarti tidak menggunakan pedoman. Padahal dijual hasil daripada penjualan mobil itu tidak berdampak positif misalnya. Namun pada poin-poin utama daripada pernyataan untuk hidup tadi adalah ajakan untuk tidak membiarkan diri terperangkap di antara dua ekstrim itu tadi, emosional tersebut, melainkan hidup dengan lebih sadar dan menerima keadaan. Itulah dalam arti penting edukasi kita tentang hidup. Jadi saya sengaja hidup dan narkoba itu saja yang saya bahas agar kita paham
bahwa hidup ini adalah tantangan, kita tidak bisa berdiam diri. Terima kasih, waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.